Ya, selamat pagi. Ya, ini karena ada something. Pada saat akhirnya beliau tidak ada. Capek tahu nggak sih? Ya, senyum capek, nyapa capek. Karena tidak sincerity. Ya, tidak berasal dari ketulusan hati kita. Seandainya kita itu melakukannya dengan, ya biarlah itu menjadi catatan sejarah dalam hidupku hari ini. Saya sudah melakukan apapun, ada yang mencatatnya, ada yang bertugas mencatat setiap aktivitas yang kita jalani, bukan karena kepura-puraan semata. So are you ready? Ready. Yes, thank you. Ladies and gentlemen. Kita mulai sekarang. Apa itu excellent service? Ya, pelayanan prima. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, sesungguhnya adalah pola keseluruhan yang ada dalam diri kita. Semuanya menjadi sesuatu yang harus melayani. Tapi prinsipnya adalah jika kita sendiri tidak mampu melayani pikiran dan hati kita dalam bertindak, maka jangan pernah berharap pikiran dan hati kita bisa melayani pikiran orang lain. Ya, karena seringkali kita resisten. Saya nggak suka nih sama Pak Fanani. Ya, dia itu ya seperti ini. Hari ini ya. Nah, padahal di depannya saya tadi selamat sore Bapak, assalamualaikum. Ya, maaf. Setelah itu ya ada bad communication about him. Ya, inilah yang akhirnya kita menjadikan itu apa? Sia-sialah beberapa menit yang lalu yang kita lakukan. Ya, akhirnya sesuatu ini tidak menjadi catatan. Mari kita belajar tentang TQS, Total Quality Service. Hidup jangan setengah-setengah. Kita hidup total saja, belum tentu value yang kita terima itu totality. Apalagi kalau hanya setengah. Ya, kira-kira seperti apa? Kita datang ke training ini, ya disambil pegang handphone, mohon izin, ya. Terus disambil dengan bercerita dengan temannya. Saat akhirnya diminta sebuah completion, ya apa yang terjadi? Tidak mampu memberikan semua apa yang didapatkan dari pola pendahuluan isi maupun penutup, itu tidak terangkai dengan baik. Ya, apakah kita sudah mampu melayani ini semua dalam sebuah aktivitas? Kalau belum, maka hari ini kita coba merubah setiap perilaku yang kita siapkan. Ya, saya siap menjadi pelayan karena saya percaya biarlah Tuhanku yang melayaniku secara langsung. Ya, saya tidak perlu menuntut orang lain mendapatkan penghargaan, ya memberikan penghargaan padaku, tapi saya harus memaksakan diriku untuk menjadi pelayan. Di saat setiap orang mengatakan itu, apa kerjanya? Saya adalah pelayan. Ya, saya adalah pelayan. Di saat saya menjadi seorang trainer, saya akan menjadi pelayan bagi semua peserta yang ada di dalam ruangan. Ya, di saat saya bekerja di kelas, demikian juga adanya. Dimanapun, banggalah menjadi pelayan. Ya, kadang-kala pekerjaannya, maaf, saya cuma jadi pelayan. Kenapa? Why you not confidence? Ya, kenapa kita kok tidak percaya diri dengan kata service? Padahal sebenarnya dengan menjadi pelayan berarti kita punya nilai lebih yang kita miliki dari orang-orang yang kita layani. Coba seandainya Bapak Ibu di rumah gak ada helper atau gak ada ART, asisten rumah tangga, kewalahan gak? Ya, maka kita belajar apresiasi. Hari ini kita banyak membahas tentang bagaimana memanage sebuah layanan yang prima, the excellent service. Ya, tadi saya sempat singgung, di luar sana ada 48 karakter manusia. Ada 48 karakter pelanggan yang akan kita hadapi. Dari bentuk wajahnya ada beberapa teori, misalnya teorinya Kosong itu bercerita bahwa dari bentuk wajah seseorang ada 3 karakter. Dari jauh kita sudah tahu orang yang wajahnya bulat, ya. Sorry, maaf ya, mohon tidak saling melirik, ya. Orang yang berwajah bulat
Ya, gede banget, ya, gitu ya. Orangnya humoris. Kalau bercanda tidak peduli perasaan orang lain tersinggung apa tidak. Ya, tapi dia orangnya kaki bisa jadi kepala, kepala bisa jadi kakinya, all out. Ya, tapi kelemahannya ada. Everybody gone. Ya, you have difference. Ya, pastinya ada. Setiap orang itu memiliki perbedaan, tapi jangan jadikan sebuah acuan dari perbedaan itu. Dan juga jangan jadikan persamaan itu sebagai pilihan. Bahwa saya berteman dengan si A karena saya punya kesamaan, bukan. Ya, saya berteman dengan si A karena kita butuh berbagi ilmu. Everybody born the most intelligent. Setiap bayi terlahir sudah membawa miliaran sel kepintaran. Ya, jadi nobody is born stupid. Setiap orang sudah datang dengan kepintarannya masing-masing. Hanya saja ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Yang terasa inilah yang disebut dengan smart. Ya, cerdas. Ya, apa yang kita lakukan? Itu belajar. Setiap orang itu adalah ilmu buat kita. Inilah yang disebutkan dalam teori customer behavior. Perilaku konsumen itu ada 48 karakter. Dari bentuk yang wajah yang bulat tadi, bagaimana dengan bentuk yang wajah yang oval? Tadi yang pipis seperti apa? Orangnya humoris, ibu, tidak mudah tersinggung, ya. Tapi kalau ngomong menyakitkan hati, ya. Makanya karena kita sudah tahu kelemahannya demikian, kita sudah siap mental. Oh ya, memang begitu adanya. Saya pun tidak boleh sakit hati, ya. Karena memang orangnya seperti itu. Tapi kalau baiknya biasa dia baik, all out, ya. Tipe led kosong, bentuk wajahnya oval, semua anggota tubuhnya serba panjang dan lemah. Mohon tidak saling melirik, ya, mencari-cari siapa nih ya. Nah, ini adalah tipe-tipe pelanggan yang pengen dilayani layaknya seorang raja atau ratu. Ya, akhirnya kita tak perlu resisten, mencemooh. Nyebelin tahu. Ya, si A itu pengen banget dilayani, nggak apa-apa. Jadikanlah diri kita itu sebagai pelayan yang baik. Kalau dia bahagia, itulah sebuah kebahagiaan yang tidak pernah tercatat, ya, dan tidak mampu kita ungkapkan secara kata-kata. Satisfaction. The next, tipe atletis. Bentuk wajahnya bulat telur. Semua anggota tubuhnya serba padat dan berisi. Ya. Ini tipenya kayak apa nih orangnya? Cool. Nggak pakai kas, ya. Just cool, ya. Orang ini tidak banyak bicara dan tidak suka banyak ditanya. Yang dia suka adalah, ya, layani dia sesuai dengan kebutuhannya. Sesungguhnya pelayan itu tidak butuh alasan. Yang dibutuhkan adalah tindakan. Ya, makanya kalau kita sebagai pelayan, saat mereka datang, dia tanpa kita tanya, dia sudah berbicara semuanya keluhannya. Ya, kita nggak perlu bertanya, kok bisa? Ya, tidak perlu. Kok bisa terjadi? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Baik, beri kami waktu untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Ya, no reason but you must do action. Ya, pelayanan itu bukan alasan tetapi tindakan. Catatan, ya. Di saat kita selalu menanyakan, kok terlambat? Ya, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, hari ini Anda datang terlambat. Semoga besok hari tidak akan terjadi seperti ini. Ini pembelajaran yang luar biasa, ya. Ini yang harusnya kita sampaikan. Karena setiap orang yang dibutuhkan adalah apresiasi. Apresiasi, hanya penghargaan. Nyaman gak sih? Kalau kita selalu memberikan penghargaan pada orang lain, sesungguhnya itu akan kembali kepada kita
Tuhanlah yang akan memberikan kita penghargaan secara langsung. Nggak perlu minta pada manusia. So, the next. Saat kita berbicara tentang total quality, kita harus membedakan yang mana yang diinginkan, yang mana yang dibutuhkan. Seringkali seseorang itu datang dengan ribuan keinginan, ternyata kesimpulannya hanya 3 kebutuhan. Betul atau betul? Ya, hanya 3 kebutuhan dari ribuan keinginan. So, what can I do for that? Ya, kita harus lakukan itu. Apa sih yang paling pertama manusia itu pengennya diapakan? Dilayani. Ya, hanya dilayani. Makanya kita itu dari sejak lahir kita sudah butuh orang lain, dan kita juga sudah harus melakukan hal yang sama di kemudian hari jika kita sudah punya produk hati berkualitas, orang harga tua. murah, kenyamanan, Hanya pengen sosial, dilayani, cepat, Bapak dan Ibu. Terus yang kedua apa? Diapresiasi atau dihargai. Ya, dihargai. Pada saat misalnya dia terlambat, no reason, tapi you must do action. Ya, kenapa terlambat? Dia otomatis assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah datang terlambat. Itu pasti dia mesti ya Tuhan. Tapi kalau misalnya kenapa terlambat? Dari awal dia sudah merangkai sebuah kata kebohongan-kebohongan atau skenario yang akhirnya menjadi bumerang buat dia sendiri. Apakah itu menjadikan dia lebih baik? Tidak. Setiap dia ketemu kita, dia udah stres duluan. Saya ngomong apa lagi nanti ya? Ya. Tapi di saat itu, ayo kita saling menjaga bahwa semua orang itu hanya pengen dilayani dan pengen dihargai. The next, dihormati. Ya, penghormatan bukan sesuatu dengan tindakan, tetapi how to communicate about the self. Ya, ini yang penting yang harus kita lakukan. Ya, selalulah menyebutkan setiap nama yang kita ketahui. Betul kan? Bapak sini Pak Imran. Ya, nah ini lebih nyaman kalau dipanggil Pak Imran. Selamat pagi. Ya, sebutkan namanya lebih awal. Pak Imran, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu itu. Ya, daripada kalau misalnya kita bertanya selamat pagi Bapak, dia kan mencari Bapak siapa ya? Ya, pasti bolak-balik. Bapak Nani, assalamualaikum, senang ketemu lagi Bapak. Ya, kok kenal saya ya? Nah, kan kayak gitu, ya, SKSD gitu kan? Bukan, ya, tanggung jawabmu untuk memikirkan apa yang dia pikirkan, tapi tanggung jawabmu adalah berlaku baik pada semua orang. Ya, terserah dia mau mengatakan apapun tentangku, berarti ucapan itu berasal dari pikiran. Ya, ya nggak sih? Nah, ini yang harusnya namanya komunikasimu adalah kualitas dirimu. Ya, seringnya kita berbicara hal-hal yang negatif pasti berasal dari rangka pikiran yang negatif. Next, diperhatikan. Ya, caper. Pernah dengar seperti itu? Ya, sakit hati nggak sih? Enggak. Ya, bukankah sebuah produk itu semakin diiklankan semakin baik? Jadikan diri kita sebagai produk. Cari perhatiannya lewat apa? Diiklankan. Ya, dengan kembali lagi change your mind. Ya, kalau misalnya bukan saya yang memperhatikan dia atau bukan saya yang mencari perhatian, kira-kira Bapak ini bisa memperhatikan saya enggak? Lebih baik saya mencari perhatian kepada beliau. Ya, nanti the next dia pasti akan mencari tahu siapa sih dia. Bapak mah ya. Jadikan diri kita sebagai produk yang berkualitas. Ya, apa itu? Malu Bapak? Bapak nanti katanya malu. Ya. Malu apa yang harus kita malukan Bapak? Ya,
kita berada di atas rule yang sebenarnya. Ya, maka kita yang harus memperlakukan diri kita. Tidak apa-apa, buku pun di depan itu harus cari perhatian supaya diperhatikan oleh pelanggan. Begitu juga kita, pelayan, kita juga harus mencari perhatian. Ya, tapi jangan mengikuti apa yang pernah saya alami. Suatu hari saya pernah masuk di sebuah perusahaan. Di situ ada tertulis tulisannya Rio, ya, Rio. Ternyata saya mengatakan good morning Mr. Rio, gitu. Terus jawabannya apa? Maaf, namaku bukan Rio. Rio ini nama departemen. Ya, jadi apa? Oke, ya. Nama Anda siapa? Nama saya Adi. Oke, ya. Morning Mr. Adi. Apakah saya malu? Tidak. Salah itu biasa. Tapi kalau salah terus-terusan, itulah yang tidak biasa. Ya, justru karena demikian dia akhirnya memperkenalkan namanya kan? Ya. Padahal sesungguhnya pelayan yang baik itu harusnya seperti apa? Ya. Perkenalkan saya itu selamat pagi. Ya. Ataukah misalnya sekolah Muhammadiyah 4 Surabaya, saya ikut selamat pagi. Harusnya kan dari angka-angka seperti ini. Perkenalkan dulu. Kadangkala seorang pelayan itu menyebutkan apa? Dengan Bapak siapa ya? Apakah kita sudah memperkenalkan nama kita? Kenapa kita yang harus bertanya dulu ke orang lain? Yang seharusnya adalah kita perkenalkan dulu nama kita. Saya itu, ya, Bapak siapa? Saya Pak Imron. Selamat pagi Pak Imron. Selamat datang di perusahaan kami. Silahkan duduk Pak Imron. Ya, orang itu masukkan di kategori apa? Dihormati. Setiap nama punya makna bagi pemiliknya masing-masing. Maka setiap orang bangga dipanggil dengan namanya. Itu Pak Edi. Ya. Nah ini yang harusnya kita tahu bahwa oh iya ya, kenapa orang itu selalu mengingat namaku? Apakah kamu jatuh cinta denganku? Kenapa kau selalu mencatat namaku di pikiranmu? Ya, saya melakukan ini agar kembali lagi, agar Tuhanku akan selalu mengingatku seperti saya mengingat sebuah nama dari setiap ciptaannya. Biarlah Tuhanku yang melayaniku secara langsung. Itulah namanya bagaimana kita totaliti dalam